Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah wa'malu amalan sholihan. Wa qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah yang berbahagia. Puja puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala atas segala karunia anugerah nikmat yang telah banyak diberikan kepada kita. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang mulia, dan marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan untuk dapat pula menjauhi apa yang telah dilarang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia. Ketidaknyamanan dalam beragama. Masyarakat modern sekarang ini selalu ingin mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Tetapi dalam hal beragama, kita dihadapkan oleh hukum yang halal dan hukum yang haram. Sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, hukum yang halal, hukum yang dibolehkan oleh kita. Tapi hukum yang haram, haram artinya dipagari. Kita dilarang untuk mendekati, apalagi untuk melakukan itu. Sesuatu yang haram, yang dilarang oleh agama kita, apabila kita mampu untuk tidak masuk ke pagar itu, maka kita semakin meningkat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaknyamanan dalam menghindari melakukan perbuatan yang haram. Yang kadang yang haram itu menggiurkan. Yang haram itu penuh dengan kenikmatan. Yang haram itu penuh dengan godaan yang menggiurkan kita. Tapi kita sebagai seorang mukmin mampu untuk tidak masuk ke dalam hal itu, berarti sesuatu yang menurut kita ketidaknyamanan beragama karena nggak menyentuh melakukan itu, kita akan semakin dekat kepada Allah karena mampu untuk menghindari, mampu untuk
tidak melakukan itu. Ujian-ujian untuk tidak berbuat haram. Lalu kita mampu melewati, maka hidup kita akan ditingkatkan derajatnya dan akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, dalam beragama, seandainya kita mendapatkan posisi yang tidak nyaman, seandainya, misalnya suatu waktu kita umroh yang tidak premium. Kalau yang premium, hotelnya dekat dengan Ka'bah. Yang premium, hotelnya dengan Masjid Nabawi dekat. Tapi ketika kita mendapatkan posisi umroh yang ekonomi, jarak antara Baitullah dengan hotel sangat jauh, berkilometer. Jarak antara hotel dengan Masjid Nabawi juga jauh. Ketidaknyamanan dalam hal itu, kemudian kita sabar untuk menerima itu, ujian itu, laki-laki kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, akan dekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ada sahabat Sayyid Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikenal dengan Ibnu Umar. Beliau mencoba untuk menapak tilas baginda Rasul dalam hal pergi haji. Dari Madinah menuju Mekah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi dilakukan, yaitu naik onta. Di mana Nabi turun, beliau turun. Akhirnya perjalanan pergi haji dari Madinah ke kota Mekah dalam jangka yang lama dengan penuh kepayahan, ketidaknyamanan. Ingin merasakan payahnya baginda Rasul, ingin merasakan ketidaknyamanan itu. Tetapi dilakukan, setelah melakukan berhasil, maka kedekatan diri Ibnu Umar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bagi kita, seandainya suatu saat kita mendapatkan ketidaknyamanan dalam ibadah, lalu kita bersabar, maka kita akan menjadi orang yang dekat kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, hidup ini misteri, saudara. Bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, bahkan hitungan detik bisa terjadi. Sekarang ada orang misalnya suatu saat hidup penuh dengan kedamaian, dengan kemapanan. Kita dihormati orang lain karena status sosial kita yang tinggi di masyarakat. Kita diberikan anugerah harta yang melimpah, diberikan jabatan yang tinggi. Hidup berputar. Suatu saat hitungan detik harta kita hilang. Hitungan detik orang yang kita cintai juga hilang. Apa yang terjadi 2 Jumat yang lalu, saudara kita, sesama muslim, rakyat kita, dalam hitungan detik 500 rumah terbakar
Kalau seandainya satu kakak 4 orang, 2000 jiwa terlantar. Kenyamanan dan keindahan ketika itu hilang begitu saja sampai dengan sekarang. Itulah hidup saudara. Kita sebagai orang yang beriman, ketika mendapatkan itu, Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nas ayat roku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami biarkan mereka mengatakan beriman kepada Allah wahum la yuftanun dan mereka tidak diuji? Konsekuensi logis kita beriman kepada Allah ujian saudara. Ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, memang begitu. Tapi di Quran dinyatakan orang yang beriman apabila kehilangan dinolkan oleh Allah Subhanahu wa taala berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara yang berbahagia, ada sebuah perkataan seorang wali yang bernama Syekh Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan, liyuh fifa alamul balai angka alamaka bi anahu wal mubli laka. Agar ujian terasa ringan, liyuh fifa alamul balai angka, maka engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan ujian. Jadi kalau kita dapat ujian, kata beliau, supaya ringan kita menghadapinya, harus punya pendapat bahwa supaya ringan kita harus mengetahui bahwa ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Falladhi wajad hakka minhu aqdar. Dialah zat yang menetapkan takdir atasmu, dialah zat yang selalu memberikan pilihan terbaik untukmu. Hadirin yang berbahagia, seandainya kita posisi sekarang ini tidak mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ujian dari berbagai macam sisi, baik kesakitan, baik ekonomi, baik sosial, dan lainnya, maka mari kita ringankan bahwa ujian itu datangnya dari Allah dan akan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 solusi saudara. Yang pertama, jangan malas berdoa. Doa itu kata Nabi muhul ibadah, otaknya ibadah. Ketika Nabi Adam alaihissalam tidak jumpa kepada istri beliau, Siti Hawa, kakek nenek kita, lama enggak berdoa, sedih saudara. Enggak ketemu istri itu sedih saudara. Jauh dari canda itu sedih. Itu yang dirasakan oleh Nabi Adam. Saudara yang berbahagia, akhirnya Nabi Adam berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa. Bagaimana ketika Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh seekor ikan yang besar. Gelap saudara, tidak ada oksigen di dalam. Berdoa saudara. Doanya ialah subhanaka ini kuntu minadh dhalim. Subhanaka ini kuntu minadh dhalim, sebanyak-banyaknya. Dalam hadis Nabi besar Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa orang yang membaca itu maka tak tertolak doanya. Sehingga apabila kita mendawamkan kalimat la ilaha illa anta ini kuntu minadh dhalimin, maka insya Allah kita akan terlepas dari segala problematik hidup. Ini dicontohkan ketika Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan yang besar. Doa penting. Yang kedua, harus punya prasangka yang baik kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita 1 tahun kita mendapatkan kenikmatan berupa rezeki yang banyak, lalu kemudian 1 hari saja mendapatkan ketidaknyamanan, dia merasa tidak disayang oleh Allah. Dia merasa Allah tidak dekat kepadanya. Allah tidak adil kepada. Padahal nikmat dia yang diberikan oleh Allah bukan hitungan tahun, per detik kita mendapat nikmat yang luar biasa. Napas kita tanpa tabung oksigen, sepuas-puasnya kita bernapas, Allah kasih kepada kita. Hitung jumlahnya, berapa miliar kita harus bayar dalam 1 hari. Ini yang begini-ginilah yang ngajak supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ujian menimpa kepada kita, mari kita ringankan bahwa ujian itu datangnya dari Allah. Allah lah yang akan memberikan solusi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa a'malu amalan sholihan. Wa qala ta'ala ahasiban nas ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.